Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Setelah 50 tahun pendirian kota Batavia, maka ada penduduk baru yang disebut Homo Bataviensis. Siapakah mereka? Mari kita simak uraian ini. Dalam 50 tahun setelah pendirian Batavia, satu jenis baru orang Indonesia telah ditambahkan kepada beragam suku bangsa dan orang di Hindia. Kepada jenis baru Indonesia ini, Dr. De Haan memberikan nama Homo Bataviensis, orang Belanda Indonesia. Dalam bukunya Oud Batavia, dia menggambarkan bagaimana di bawah pengaruh iklim tropis dan lingkungan timur, Homo Batavus atau orang Belanda asli, pribadi yang rajin bekerja, keras kepala dan mudah marah, telah berkembang menjadi Homo Bataviensis, jenis yang mungkin lebih malas tapi tidak kurang cerdik dan malah lebih mudah marah. Tentu saja Homo Bataviensis hanya menjadi bagian sangat kecil dari penduduk Indonesia. Tidak mungkin memperkirakan jumlah persis penduduk Eropa di Batavia pada abad ke-16 dan ke-17. Tapi mungkin tidak pernah lebih dari 5-10 ribu. Tapi beberapa ribu orang ini punya posisi dominan dalam politik dan ekonomi Indonesia. Perkembangan dari Batavus menjadi Bataviensis adalah perkembangan yang sulit dan pedih. Banyak orang Belanda yang tiba di Batavia tidak punya kesempatan untuk menjadi anggota kelompok insan manusia yang menarik itu. Mereka mati dalam beberapa bulan setelah tiba. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kesempatan selamat seorang tentara dalam perang modern beberapa kali lebih besar daripada seorang Belanda yang bermaksud tinggal di Batavia pada zaman indah dulu tanda kutip. Ketika J.P. Kuhn kembali ke daerah tropis, dalam beberapa minggu dia kehilangan anaknya, ibu mertuanya, dan ipar laki-lakinya. Tapi sebagian besar dari mereka yang selamat menjadikan Indonesia kampung halaman mereka yang permanen. Di Belanda, kebanyakan mereka termasuk dalam kelas miskin, dan mereka datang ke Hindia sebagai pelaut dan serdadu, berharap memperoleh keuntungan di Asia. Hanya sedikit yang berhasil, dan bagi sebagian besar dari mereka, begitu mereka berhasil jadi pejabat tinggi di Timur Jauh, pulang ke Belanda tidaklah menarik. Di Asia, mereka hidup seperti raja. Di Belanda, mereka warga biasa, tersingkir dari kasta para regent tanda kutip, penguasa oligarkis yang mengontrol republik. Lagi pula, banyak orang Belanda secara legal mengawini perempuan Indonesia, dan untuk alasan sosial, para direktur itu berusaha mencegah emigrasi orang Indonesia ke Eropa. Ada pula yang punya kepentingan tetap di timur. Keturunan para Bleachfur ini menjadi inti penduduk Batavia. Sebagian besar pengunjung asing yang datang ke Batavia pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kota itu.
Seorang pelaut Britania menggambarkannya sebagai berikut pada tahun 1718. Kanal-kanal besar mengalir lewat beberapa jalan di Batavia hingga membuatnya rapi dan sejuk. Di setiap sisi kanal ini ditanam barisan pohon indah yang selalu hijau, yang bersama keindahan dan kerapian bangunan-bangunan membuat jalan-jalan begitu menawan, sehingga saya pikir kota ini dengan ukuran sebesar itu adalah salah satu yang terapi dan terindah di seluruh dunia. Tapi dalam catatan lain, ia tanpa tedeng aling-aling disebut lubang hama dan rumah maut. Ini mungkin menjelaskan bagian kedua penggambaran dari pelaut Britania yang sama. Juga ada dua dermaga besar yang menjorok kira-kira 3/4 kilometer ke laut dan berfungsi mengalirkan air dari kanal-kanal dan kali yang mengalir di seluruh kota. Kira-kira 100 budak dipekerjakan untuk mengangkat lumpur dan membersihkan ruang antara kedua dermaga ini, yang jika tidak dilakukan akan segera tersumbat dengan segala sesuatu yang tersapu dari kota dan negeri itu. Di muara tempat ini ada banyak buaya dan anjing mati atau mayat binatang yang hanyut sampai di situ tidak akan terus lanjut atau hanyut ke laut, tapi akan langsung habis disantap. Cukuplah ditambahkan bahwa penjelajah ternama itu, Kapten James Cook, melihat seekor kerbau mati terbaring berhari-hari di salah satu kanal. Bangunan pertama yang dilihat orang-orang Batavia yang baru tiba dari laut adalah istana. Ia adalah ciptaan Kun dan tampak cukup kokoh, tapi dindingnya sudah sangat rapuh, sehingga pada abad ke-18 garnisun itu dilarang menembakkan terlalu banyak tembakan kehormatan dari meriamnya, agar dinding-dinding itu jangan sampai runtuh karena getaran. Di dalam bukan hanya garnisun itu, tapi juga gubernur jenderal, anggota dewan, pejabat tinggi, dan sejumlah pekerja company tinggal, dan semuanya berada di dalam sebuah persegi 4 kecil, kira-kira 135 meter persisi. Dalam ruang terbatas ini tertutup dinding setinggi 6 meter, pejabat-pejabat company, pemerintah kolonial paling berkuasa di zaman itu, mengadakan rapat, menerima duta dari imperium-imperium besar, menyimpan akun-akun komersial, mengadili dan menghukum mati para penjahat, menyimpan barang dan harta company, dan terakhir, karena mereka pada dasarnya adalah pedagang, menjual kain meteran dan bir gentongan kepada umum. Pastilah di dalam tembok-tembok itu sangat panas dalam iklim Batavia dengan suhu rata-rata 28 derajat siang malam. Tapi tuan-tuan itu dengan gagah memakai pakaian Eropa mereka yang berat, dan para wanitanya berpakaian dengan korset ketat untuk menyemarakkan dansa-dansa dan pesta yang mulia gubernur jenderal. Angin sepoi-sepoi dari laut tidak bisa masuk ke gang-gang sempit. Dapur dan gudang makin membuat udara pengap, tapi tidak ada yang mengeluh. Mereka yang berhasil selamat melewati bulan-bulan pertama tinggal di situ adalah individu kuat. Mr. Van Outshorn menikmati lingkungan tersebut selama 60 tahun dengan selamat. Mr. Johan Maetswecker berhasil mempertahankan kecerdikannya selama 25 tahun
sambil memerintah imperium itu dari kastil Batavia yang pengap dan berbau busuk, tanpa pernah meninggalkan kota kecil itu. Homo bataviensis biasanya sangat takut pada udara segar, karena dia selalu dan di mana-mana khawatir masuk angin. Orang Batavia yang terlatih baik pada tahun 1700 menutup rumah, pintu, dan jendela pada jam 9 pagi untuk mencegah angin laut masuk. Angin laut membawa segala macam bau busuk dari pantai berlumpur itu, dan bau busuk dianggap berbahaya. Orang Batavia menutup jendela untuk menjaga angin jangan masuk dan menurunkan tirai agar panas tidak masuk. Ada perbedaan pandangan mengenai apakah bagus membuka pintu dan jendela di waktu senja. Tapi pada malam hari harus ditutup karena udara malam sangat berbahaya. Jadi, orang Batavia masuk ke kamar tidurnya sekitar jam 11, tempat dia melindungi tubuhnya yang sensitif dengan menumpuk bantal di sekelilingnya di ranjang. Lalu, dia menurunkan kelambu di sekeliling ranjangnya yang bertiang 4 untuk menjaga nyamuk tidak masuk. Toh, dia berhasil selamat melewati malam. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan cerita mengenai Homo bataviensis. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.